Kalau misalnya Bang Rustam diperiksa, Bang Rustam akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengatakan, lo yang maksa saya untuk mengatakan ijazah ini palsu kan adalah Bang Egy. Sementara Bang Egy tidak lagi menjadi pemain dalam perkara ini. Bagaimana kemudian mau dilakukan cross examination atau pemeriksaan Nah, silang? secara hukum, apabila kan siapa berbuat apa, ya ingat siapa berbuat apa melekat pada dirinya. Iya. Kalau Rustam dia sebagai pelapor, ibaratnya kan ada pengacara. Kurnia, DHL, Bang Egy, dua adalah dibuat pelapor ya, Bang Rizal kalau saya nggak salah dengan Rustam. Nah ini secara hukum mereka ini kan satu, ya. Oke. Nah ketika kita melampaui batas dari laporan kita sehingga buat statement yang melukai hati orang, disitulah pencemaran nama baiknya, bukan ijazahnya itu. Itu yang disampaikan oleh kita kepada Bang Egy. Sayangnya apa yang disampaikan Bu Eli ini tidak sesuai dengan apa yang disidik Polda Metro Jaya. Jadi gini, yang disidik Polda Metro Jaya itu bermula dari TPUA. Kan saya bertanya dan ada konferensi pers bersama. Ya Bang Egy, apa yang membuat dia tersangka? Ibu pernah masuk dalam proses pemeriksaan para terlapor dan tersangka enggak? Sehingga tahu BAP-nya. Ketika dia enggak ada, saya anaknya Al-Katiri hadir di situ. Hadir sebagai apa? Sebagai pendamping. Sebagai pendamping untuk memeriksa siapa? Bang Egy mengantarkan dokumen. Bang Egy diperiksa enggak? Dimintai keterangan enggak, Bu? Enggak. Loh, jadi bagaimana Ibu mau tahu materi pemeriksaan kalau Ibu nggak pernah mengikuti materi pemeriksaannya? Tentu kita lihat. Ya kan, hampir sama semua. Dengar dulu. Ibu tahu dari mana kalau ada materi pemeriksaan yang Ibu sementara terlapor atau tersangka nggak pernah diperiksa? Ya kan dibilang kan ini materi pemeriksaannya nggak bisa emang dibuka kepada orang yang nggak diperiksa, Bu? Nggak boleh. Ini alasan hukumnya. Kalau itu dilakukan oleh penyidik itu pelanggaran hukum, Bu. Kok materi penyidikan? Lo iya dong. Merasa kamu yang benar hukum. Kok ada materi penyidikan? Makanya maaf ya, nanti tidak orang-orang itu tidak dibuka kepada orang yang diperiksa, malah dibuka kepada orang lain. Oke, kita balik lagi ke soal laporan. Perkaranya. Yang ditanyakan saya itu ini SKB-nya udah hampir cair nih. Karena ibu nggak tahu materi penyidikan di Polda Metro Jaya. Makanya ibu kamu sebagai klien, menikmati es gabus sambil mendengarkan bagaimana klien kamu bebas Bapak dan Ibu ini berdebat dan tak bisa saya hentikan. Akan kami pertaruhkan di dalam proses persidangan, Bu. Ibu jangan salah. Setiap penegakan hukum ada tahapannya. Jadi Bang Egy. Oke, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Karena ini es gabusnya udah makin cair nih. Ini kita harus segera habiskan ini. Kalau saya hisap-hisap aja. Karena ininya legit gitu, sulit digigit gitu. Oke. Dan ini terakhir. Ini kita harus sudahi karena saya harus menghargai. Saya lanjutkan punya saya, Bu. Saya harus menghargai pandangan dan pendapat keyakinan dari Bung Sengaji. Sama halnya saya juga menghargai pandangan dan keyakinan dari Bu Neti. Tapi yang kita yakini sama-sama, apakah es ini enak? Enak dan asli. Enak dan asli. Bukan palsu. Makanya cicip dulu. Jangan membuat asumsi. Jangan suuzon. Saya mau tambahkan. Masalahnya ijazah yang ditampilkan itu kami cuma bisa melihat, tapi tidak merasakan, tidak bisa meraba, tidak bisa memegang, tidak bisa mengelus-ngelus. Bagaimana kami merasakan ijazah itu asli apa enggak? Sama seperti es ini kan. Kalau kita cuma melihat fisiknya tanpa kita rasakan, kita buka dari kotaknya, kita masukin. Nanti akan terlihat semuanya kebenaran. Pasti mencari jalannya sendiri. Pak Jokowi juga pingin kepastian hukum. Kami juga kepingin kepastian hukum. Sebagai rakyat, kita harus peristiwa hukum ini harus tuntas. Di pengadilan? Di pengadilan. Sependapat? Oh iya dong. Harus. Karena ini sudah peristiwa hukum. Iya. Dan satu lagi, Bang. Bu Eli. Kemarin pada saat kami mendampingi Bang Rustam, Bang Rizal Fadila, saya bertanya langsung kepada penyidik. Kok ada satu tim anggota kuasa hukum mengatakan dia memegang ijazah? Seperti misalnya esnya dikatakan asli tapi belum dia rasain. Kamu jangan narasinya seperti itu, maaf ya. Saya udah tanya itu. Ya maaf ya, hak saya. Karena ini kan plastik nih. Ini ijazah di dalam ini seperti ini. Nah plastik yang dimasukkan ini kan terlipat ini. Boleh kan saya bilang, saya tantang kamu ke sana. Ayo kita ke polisi. Lihat situasi ijazah itu seperti apa. Sayangnya ijazah itu tidak mungkin akan dibuka ke ibu karena itu barang bukti yang sudah disita.
Iya, Ya, tapi kan- sepengetahuan saya begini. Saya kemarin mau tanya saya penyidik. melanggar atau apa? Saya tanya Saya penyidik. memang melanggar. Saya tanya penyidik. Yang penting Oke. saya lakukan. Saya tanya penyidik. Emang ada anggota? Oh enggak, itu enggak benar itu. Kalau itu dilakukan kami marahin. Itu jawaban dari penyidik. Itu Tapi dia yang jelas kan ada di sini. Yang jelas Di kalau situ. kalau ini disentuh dan dinikmati nggak ada yang marahi. Enggak Enggak ada yang marahin. Iya. Tapi Kecuali- untuk Kecuali tapi ini terbuat kalau dari itu, iya. stone. Iya. Tapi ini Tapi untuk nyatanya ini menentukan adalah asli. Ini untuk menentukan dia terbuat dari spon atau tidak harus dirasakan. Oke. Ya. Sama Makanya seperti jangan jasa. suzon. Kenapa Kalau mau dibilang dikatakan tidak asli, asli baik. ternyata Harus diraba, asli. harus dipegang, Oke. harus dielus, baru ketahuan emboss dan watermarknya. Ya, Oke. saya pegang. Dilihat, diraba dan diterawang. Iya, ya? betul. Saya lihat. Tapi kalau cuma dilihat begini sama seperti kita Enggak. lihat di sini, Udah seperti nah, uang nggak ya. jelas. Dilihat. Enggak, iya. Dia diraba dan Harus terawang. Asli atau gitu. palsu. Tapi terima kasih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Saya dapat pelajaran Udah juga hebat dari es gabus ini. Tidak boleh cepat-cepat kita melakukan penilaian. Tidak boleh cepat-cepat kita langsung menghukum atau mengejudge ya, Ngejudge. karena terbukti Suzon. ternyata ada dua, ya saya harus katakan ya, oknum lah ya, aparat yang juga salah di sana, Iya. gitu. Ada dan mereka sudah meminta maaf. Ya diskusi tetap kita lakukan ya sambil menikmati sajian makanan gabus. dingin es gabus ya bang ya. Enak. Ada, Alhamdulillah enak. ada satu fakta menarik tentang es gabus. Esnya asli. Bukan Tidak palsu. seperti namanya gabus. Kalau kita di orang Batak sana, Batak gabus namanya artinya apa, Bu? margabus, Margabus, berbohong. berbohong. Tapi ini es keaslian, bukan es kebohongan. Oke, saya Abraham Silaban pamit. Kita jumpa di lain kesempatan.